Baik, halo semuanya. Perkenalkan, saya Karina dan juga saya Sekar. Kali ini kita akan membahas tentang Developing Active Training Objective. Sebelum dari itu, apa kalian pernah mendengar atau mungkin mengetahui tentang Developing Active Training Objective? Kira-kira apa itu Developing Active Training Objective? Mari sama-sama simak penjelasannya. Baik, jika chapter sebelumnya kita membahas tentang Assessing Training Needs, sekarang kita akan membahas tentang Developing Active Training Objectives. Developing Active Training Objectives yaitu mengembangkan tujuan training yang aktif. Setelah melakukan penilaian kepada para trainee, selanjutnya yaitu kita mulai merencanakan program training. Pada tahap ini, tidak cukup hanya membuat daftar topik yang ingin diliput, tetapi juga terdapat program training aktif yang dibangun untuk pencapaian tujuan. Apa yang ingin kita capai dalam tahap ini merupakan bahan yang paling penting untuk merancang program training yang aktif. Dalam hal ini, menentukan tujuan training mungkin membutuhkan pemikiran yang cukup panjang, tapi itu merupakan hal yang penting. Tujuan di sini merupakan pilar program Anda. Ketika Anda merancang program training, Anda mungkin akan mencari tahu terlebih dahulu langkah-langkah apa saja yang akan mengarah pada pencapaian tujuan. Jika tujuan program Anda tidak jelas, Anda mungkin mengabaikan beberapa pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh trainee Anda. Adapun contohnya seperti berikut ini. Terdapat seorang trainer mengungkapkan bahwa sekelompok pelajar penjualan real estate merupakan properti berupa tanah dan bangunan. Hanya tahu sedikit tentang proses penutupan dalam penjualan properti. Akibatnya, trainer memutuskan untuk menutupi topik tersebut dalam kursus real estate. Trainer ini menjelaskan dengan baik bagaimana penutupan dalam penjualan properti tersebut dilakukan. Tetapi setelah itu, peserta masih tampak bingung tentang bagaimana melakukan penutupan sendiri. Trainer ini memutuskan untuk meminta tenaga penjualan properti yang berpengalaman untuk mengidentifikasi secara spesifik keterampilan kerja apa saja yang perlu dimiliki trainee ketika berhadapan dengan penutupan. Tanggapan yang diberikan oleh para pelajar tersebut memungkinkan trainer untuk mengembangkan serangkaian tujuan yang jelas untuk kedepannya saat ia kembali mengajar kursus. Secara khusus, trainer menyimpulkan bahwa trainee harus mampu, yang pertama, menjelaskan pembayaran biaya penutupan yang menjadi tanggung jawab pelanggan. Yang kedua, menjawab dengan jelas dan ringkas pertanyaan khas pelanggan tentang biaya penutupan. Yang ketiga, perkiraan pembayaran biaya penutupan untuk berbagai jenis properti. Melalui contoh sebelumnya, program ini dirancang ulang untuk memasukkan pengalaman yang dimana tidak hanya mengajarkan proses penutupan, tetapi juga menguji pemahaman kelompok tentang proses dan memungkinkan cukup kesempatan untuk berlatih situasi di mana pengetahuan ini akan diterapkan pada pekerjaan. Saat Anda menetapkan tujuan pelatihan, Anda juga menetapkan batasan yang sesuai tentang seberapa banyak materi yang akan dibahas. Trainer yang aktif menjaga tingkat konten mereka agar tetap moderat karena mereka serius dalam mencapai tujuannya. Mereka menyadari bahwa menutupi terlalu banyak materi adalah cara untuk mencegah pembelajaran nyata terjadi. Tujuan yang dinyatakan dengan jelas juga memberikan trainee tentang daftar apa saja yang diharapkan dari mereka. Mereka kemudian dapat menjadi mitra aktif dalam program Anda, bukan hanya sekedar trainee. Setelah Anda memutuskan materi pembelajaran dasar apa saja untuk program training, selanjutnya mulailah perencanaan Anda dengan menetapkan tujuan pembelajaran. Pernyataan tujuan pembelajaran mengartikulasikan tujuan dasar dan hasil yang ingin Anda capai. Saat Anda mengembangkan tujuan pembelajaran untuk program training Anda, tetaplah mengingat bahwa beberapa jenis pembelajaran berbeda dari yang lain. Adapun terdapat 3 jenis pembelajaran utama yang mudah diingat sebagai ABC. Yang pertama yaitu pembelajaran afektif, yang kedua pembelajaran perilaku, dan yang ketiga pembelajaran kognitif. Pembelajaran afektif atau affective learning mencakup pembinaan sikap, perasaan, dan preferensi. Sebagai contoh, Anda mungkin ingin trainee menghargai situasi
prosedur atau produk tertentu, atau mungkin ingin trainee menjadi lebih sadar akan perasaan dan reaksi mereka terhadap isu-isu tertentu dan ide-ide baru. Berikut beberapa contoh pembelajaran afektif. Yang pertama, supervisor lini pertama di perusahaan teknik mengeksplorasi perasaan mereka tentang mengelola pekerjaan karyawan yang sebelumnya merupakan rekan kerja mereka. Yang kedua, manajer bank memeriksa sejauh mana mereka berfokus pada pelanggan. Yang ketiga, karyawan baru berbagi reaksi terhadap minggu pertama mereka bekerja, termasuk perasaan tentang budaya perusahaan, prosedur baru, dan hubungan dengan rekan kerja. Selanjutnya ada pembelajaran perilaku atau behavioral learning. Mencakup pengembangan kompetensi dalam kinerja dari prosedur, operasi, metode, dan teknik. Misalnya, Anda mungkin ingin trainee untuk melatih keterampilan yang telah Anda tunjukkan dan menerima umpan balik tentang kinerja mereka. Berikut contoh pembelajaran perilaku. Yang pertama, trainee yang menghadiri orientasi karyawan baru belajar bagaimana menyelesaikan waktu penggajian kartu-kartu. Yang kedua, personil penelitian dan pengembangan mempraktikkan teknik berpikir kreatif dengan menerapkannya pada masalah di tempat kerja. Yang ketiga, staf perawat di rumah sakit mempraktikkan cara-cara untuk secara efektif mempersiapkan pasien praoperasi yang hendak menjalani operasi. Lalu ada pembelajaran kognitif atau cognitive learning, mencakup perolehan informasi dan konsep yang terkait dengan isi kursus. Anda mungkin ingin trainee tidak hanya memahami materi pembelajaran, tetapi juga untuk menganalisis dan menerapkannya pada situasi baru. Berikut beberapa contoh untuk pembelajaran kognitif. Yang pertama, trainee dalam program training yang disebut The Law and the Workplace mempelajari definisi hukum pelecehan seksual dan menerapkannya pada isu-isu dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, pasangan pecandu alkohol belajar untuk mengidentifikasi karakteristik umum dari ketergantungan bersama seperti orang yang menyenangkan, gila kerja, dan perfeksionisme. Yang ketiga, manajer dengan tanggung jawab untuk perekrutan belajar untuk mengidentifikasi pertanyaan melanggar hukum yang seharusnya tidak ditanyakan dalam wawancara. Meskipun dimungkinkan untuk merancang program training Anda, desain yang menggabungkan ketiganya lebih mungkin menghasilkan perubahan yang langgeng. Bahkan program yang relatif singkat dapat mencakup tujuan pembelajaran afektif, perilaku, dan kognitif. Seperti contoh ini. Contoh yang pertama, seorang trainer menerima tugas untuk mengajari para manajer cara menggunakan sistem pembelian baru. Dia memutuskan bahwa tujuan pembelajaran secara keseluruhan adalah membuat peserta melakukan hal berikut. Yang pertama, nilai manfaat dari sistem baru atau pembelajaran afektif. Yang kedua, melengkapi dan mengolah formulir atau pembelajaran perilaku. Yang ketiga, menentukan bentuk yang benar untuk digunakan atau pembelajaran kognitif. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, untuk kursus tentang pemahaman dinamika tim, trainer memilih untuk mengabdikan satu sesi untuk tugas dan peran pemeliharaan yang harus dimainkan anggota dalam tim. Dia merancang sesi ini agar peserta dapat, yang pertama, mengidentifikasi preferensi orang saat ini dan masa depan untuk tugas atau peran pemeliharaan dalam tim, atau pembelajaran afektif. Yang kedua, memanfaatkan tugas baru dan perilaku pemeliharaan saat memfasilitasi pertemuan tim atau pembelajaran perilaku. Yang ketiga, membedakan antara perilaku tugas dan pemeliharaan ketika ditujukan oleh rekan kerja pada pertemuan tim atau pembelajaran kognitif. Tentu saja untuk program pelatihan Anda mungkin merupakan respons terhadap masalah organisasi tertentu. Dalam hal ini, Anda dapat fokus pada jenis tujuan pembelajaran yang ditentukan oleh masalah yang ditanganinya. Yang pertama, tujuan kognitif atau cognitive goals adalah prioritas ketika ada kekurangan pengetahuan. Hal ini disebut sebagai situasi tidak tahu. Yang kedua, tujuan perilaku atau behavioral goals
adalah prioritas ketika ada kekurangan keterampilan. Hal ini sering disebut sebagai situasi tidak bisa melakukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan afektif atau affective goals. Adalah prioritas ketika ada kurangnya keinginan atau ketakutan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang baru. Ini sering disebut sebagai situasi tidak mau. Setelah Anda menentukan serangkaian tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya yaitu memecah tujuan tersebut ke dalam tujuan training tertentu atau hasil. Ini harus mewakili pilar program yang ingin dicapai dalam training. Setiap tujuan pembelajaran akan memiliki satu atau lebih tujuan yang dimana ketika terpenuhi akan mengidentifikasi pencapaian tujuan itu. Berikut contohnya. Seorang trainer dalam seminar pinjaman berjangka untuk bankir menetapkan sendiri tujuan pembelajaran kognitif bahwa trainee akan menjadi erat dengan bisnis utama dan pertimbangan hukum dalam menyusun perjanjian pinjaman berjangka yang akan memenuhi kedua bank dan kebutuhan pelanggan. Hasil yang ingin dicapai termasuk kemampuan untuk menganalisis organisasi perusahaan dan laporan keuangan yang kompleks dan untuk memahami bagaimana struktur fasilitas kredit yang kompleks. Pada seminar ini, trainee akan mendapat yang pertama, identifikasi risiko kredit utama dalam berbagai situasi pinjaman yang kompleks. Yang kedua, menganalisis struktur perusahaan dari sebuah organisasi dengan beberapa anak perusahaan dengan penekanan pada entitas pemberi pinjaman yang sesuai. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah manajemen utama untuk setidaknya 3 perusahaan yang mencari fasilitas pinjaman berjangka. Untuk tujuan pembelajaran perilaku atau behavioral learning goal, menerapkan strategi pinjaman berjangka untuk pekerjaan, hasilnya dia ingin mencapai penyusunan perjanjian pinjaman berjangka untuk ditinjau oleh lebih petugas bank yang berpengalaman. Tujuan yang dia kembangkan adalah bahwa pada penyelesaian seminar, trainee akan dapat yang pertama, merancang struktur yang diusulkan oleh kredit berjangka untuk 3 perusahaan yang sebelumnya dianalisis. Yang kedua, merancang persyaratan untuk masing-masing kredit dan didiskusikan dengan pengacara bank yang sesuai. Yang ketiga, memantau setidaknya 2 fasilitas kredit berjangka yang sedang berjalan dan menuliskan keringanan dan amandemen sebagai yang sesuai. Akhirnya, trainer ingin memasukkan tujuan pembelajaran afektif yang akan dihargai oleh trainee, kepentingan peminjam dan pemberi pinjaman dalam pinjaman berjangka. Tujuan dikembangkan adalah bahwa pada akhir seminar, trainee akan dapat yang pertama, mengidentifikasi perasaan pribadi mereka tentang risiko dan perlindungan bisnis. Yang kedua, mendukung tujuan masing-masing pihak untuk perjanjian pinjaman berjangka, kecuali jika tujuannya saling eksklusif atau khusus. Terkadang, trainer memiliki terlalu banyak tujuan yang dimasukkan ke dalam satu program. Untuk menghindari ini, jadilah hati-hati untuk membedakan antara tujuan yang baik untuk diperoleh dan yang perlu. Misalnya, mungkin penting bagi penyesuai klaim asuransi untuk mengetahui cara mengakses referensi buku medis di kantor mereka saat mengevaluasi klaim cedera. Itu akan menjadi baik, tapi tidak penting. Bagaimanapun untuk mengajari mereka awalan dan akhiran umum dalam terminologi medis. Demikian juga tidak ada gunanya menetapkan tujuan yang dapat dicapai sebelum trainee pernah datang ke program pelatihan. Misalnya, pembelajaran informasi faktual seperti fitur dan manfaat produk dan layanan baru dapat dicapai dengan memiliki trainee menyelesaikan prakursus virtual dan tugas membaca. Dengan mengharapkan mereka untuk memperoleh pengetahuan sebelum program training, Anda dapat memilih tujuan tingkat tinggi yang melibatkan aplikasi atau menggunakan informasi, analisis atau menyimpulkan informasi, sintesis atau menempatkan informasi bersama, dan evaluasi atau menilai nilai informasi.
Apakah sesuatu yang diperlukan dalam training atau tidak dapat bergantung pada analisis menyeluruh dari tugas-tugas yang terlibat dalam pekerjaan. Pertimbangkan 8 kriteria untuk memasukkan tugas dalam kursus training. Pikirkan tentang bagaimana Anda akan menerapkan kriteria ini ke area tugas yang Anda ajarkan, seperti penilaian kinerja atau manajemen proyek. Berikut kriteria untuk memilih tugas pekerjaan untuk pelatihan. Yang pertama, persentase pemegang pekerjaan yang benar-benar melakukan tugas. Yang kedua, persentase total waktu kerja yang dihabiskan pemegang jabatan untuk tugas tersebut. Yang ketiga, seberapa kritis tugas tersebut. Yang keempat, jumlah penundaan yang dapat ditoleransi antara waktu ketika kebutuhan untuk kinerja tugas menjadi jelas dan waktu ketika kinerja yang sebenarnya harus dimulai. Yang kelima, frekuensi tugas dilakukan. Yang keenam, kesulitan atau kompleksitas tugas. Yang ketujuh, probabilitas kinerja tugas yang kurang baik oleh pemegang jabatan. Yang kedelapan, seberapa cepat tugas harus dilakukan setelah seseorang ditugaskan ke pekerjaan yang melibatkannya. Akhirnya, pemilihan tujuan pelatihan mungkin juga bergantung pada pemahaman seseorang tentang kebutuhan belajar orang dewasa. Misalnya, pelajar dewasa cenderung kurang tertarik dengan kursus survei. Mereka lebih memilih kursus konsep tunggal atau teori tunggal. Pembelajar dewasa juga ingin melihat nilai langsung dari keterampilan dan pengetahuan yang diajarkan kepada mereka. Mereka membutuhkan informasi tentang pentingnya dan penerapan topik training. Selanjutnya, pelajar dewasa suka membangun pengalaman sebelumnya. Mereka mengharapkan kesempatan untuk menghubungkan apa yang Anda ajarkan kepada mereka dengan apa yang telah mereka ketahui atau pikirkan. Selanjutnya, setelah kita menentukan tujuan dari training yang akan kita buat, kita perlu menetapkan tujuan tersebut. Ketika Anda menetapkan tujuan training, Anda dapat menyatakannya dalam bentuk yang efektif untuk melaksanakan dan mengevaluasi training tersebut. Biasanya, tujuan training ditulis dengan menggunakan format seperti dengan selesainya program, training akan dapat, lalu kemudian Anda dapat mencantumkan tujuan khusus dari training Anda. Format tertulis ini akan memberikan kriteria khusus untuk menentukan apakah rancangan dari training yang Anda buat telah sesuai dengan tujuan yang Anda tetapkan. Misalnya, jika tujuan Anda adalah agar trainee dapat mengembangkan keterampilan dalam situasi pekerjaan, Anda dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melatih keterampilan tersebut. Ketika tujuan training lebih bersifat teknis, beberapa trainer memaparkan tidak hanya apa yang harus dapat dilakukan oleh trainee setelah training, tetapi juga apa yang harus dapat dilakukan berdasarkan kondisi dan standar yang telah ditentukan. Kondisi ini adalah hal-hal seperti ketersediaan bantuan informasi atau tunjangan untuk penyederhanaan kinerja. Sedangkan standar merupakan tingkat kinerja yang dicari dalam hal kesempurnaan, pemanfaatan waktu, pengeluaran, dan lain sebagainya. Berikut ini saya berikan 2 contoh. Contoh yang pertama, di akhir sesi training ini, karyawan akan dapat memproses item kunci dengan kecepatan 500 per jam dengan tidak lebih dari 2 kesalahan per 1000 item. Lalu untuk contoh yang kedua, saat berlatih penyambungan kabel, trainee akan menyelesaikan 5 penyambungan dalam waktu 30 menit sesuai dengan kode. Jika tujuan berada dalam format yang tepat, pengembangan evaluasi training dapat dilakukan dengan mudah. Bahkan, evaluasi dapat berhubungan secara khusus dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Perbandingan tujuan tertulis dengan pengalaman trainee akan memberikan cara langsung untuk mengevaluasi keberhasilan program training Anda. Namun, Anda harus berhati-hati untuk menghindari spesifikasi tujuan training yang berlebihan, terutama dalam program training non-teknis. Misalnya, ketika melatih keterampilan manajemen, menetapkan tujuan yang terlalu tepat dapat menyebabkan training mekanistik. Tidak ada yang ingin manajer melakukan segala sesuatu dengan tepat, sesuai buku, dengan sedikit ruang untuk melatih gaya pribadi dan perasaan mereka sendiri tentang cara yang benar untuk melakukan sesuatu. Setelah kita menetapkan tujuan dari training yang kita buat, selanjutnya kita dapat mengungkapkan tujuan tersebut dengan cara yang tepat. Dengan mempertimbangkan kehati-hatian sebelumnya, perlu diperhatikan bahwa tujuan training harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan langsung ke sasaran.
Hindari istilah yang sering disalahartikan seperti berikut ini. Selain itu, gunakan kata kerja tindakan khusus untuk membantu trainee dan membantu evaluasi program Anda. Berikut ini merupakan daftar kata kerja tindakan yang sering digunakan saat menulis tujuan training. Kemudian yang terakhir, kita perlu mengkomunikasikan tujuan training yang telah kita buat kepada trainee dengan cara yang efektif. Mengkomunikasikan tujuan training secara efektif kepada trainee adalah keterampilan yang penting untuk dikembangkan. Anda perlu memperhatikan bahasa yang digunakan dan format tujuan training yang ditulis. Selain itu, trainee dapat merasa terbebani oleh daftar tujuan yang disajikan dalam deskripsi training dan oleh penggunaan bahasa yang sulit dipahami. Berikut ini merupakan contoh yang kurang tepat. Atur tujuan ke dalam daftar yang lebih jelas dan lebih mudah dibaca seperti contoh berikut ini. Sekian pembahasan kita tentang Developing Active Training Objective. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Kami memohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah!